Kebayang nggak sih, ada sebuah cerita yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan ini bukan kiasan ya, ini benar-benar harfiah. Nah, kali ini kita bakal bongkar satu kisah klasik di mana hidup dan mati itu bergantung sepenuhnya sama kekuatan sebuah narasi. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, kalau misalnya nyawa kamu ada di ujung tanduk, dan satu-satunya cara buat selamat adalah dengan bercerita. Kira-kira cerita apa yang bakal kamu pilih? Nah, pertanyaan gila inilah yang jadi jantung dari semua pembahasan kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke latar ceritanya. Jadi, ada seorang raja namanya Syahrayar yang hatinya hancur lebur karena dikhianati. Saking sakit hatinya, dia bikin sumpah yang gila banget. Setiap malam dia akan nikahin perempuan dan besok paginya langsung dieksekusi. Gila kan? Tapi, ratu barunya, Syahrazad, dia beda. Dia punya strategi yang super jenius. Dia bakal bikin si raja kecanduan sama ceritanya, dan pas lagi seru-serunya, ceritanya di-cut. Dibikin cliffhanger, jadi mau nggak mau, raja harus nunda eksekusinya cuma buat dengar lanjutannya besok. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Teknik ini namanya narasi bersarang, atau gampangnya cerita di dalam cerita. Coba deh bayangin boneka Matryoshka dari Rusia itu. Kamu buka satu, di dalamnya ada lagi. Buka lagi, ada lagi. Gitu terus. Nah, setiap cerita yang diceritain Syahrazad itu membuka cerita baru lagi, bikin semacam labirin yang bikin kita, dan tentunya si raja, jadi penasaran banget dan gak bisa berhenti ngikutin. Oke, kita masuk nih ke lapisan cerita pertama dari Syahrazad. Bayangin ya, ada seorang pedagang lagi istirahat, makan kurma. Terus dia lempar bijinya, gak sengaja kena anaknya jin yang perkasa. Dan anaknya itu langsung mati. Ya jelas jinnya ngamuk dong. Dia nuntut nyawa si pedagang sebagai bayarannya. Waduh, situasinya sama-sama genting kayak Syahrazad sendiri kan? Sama-sama diancam hukuman mati. Nah, pas si pedagang udah mau pasrah aja nih, tiba-tiba muncul 3 orang tua misterius. Mereka datang bawa tawaran yang unik banget. Mereka nantang si jin. Gini tawarannya. Masing-masing dari mereka bakal cerita satu kisah. Kalau si jin suka dan takjub sama ceritanya, dia harus bebasin sepertiga nyawa si pedagang. Jadi, ini bukan sekedar dongeng, ini benar-benar pertaruhan nyawa lewat kekuatan kata-kata. Oke, orang tua pertama maju, dan ceritanya ini, langsung to the point. Ngebahas soal konflik paling klasik di dunia, tragedi keluarga. Isinya soal cemburu, pengkhianatan, dan tentu saja ada sentuhan sihir yang bakal mengubah semuanya. Jadi ceritanya, istri yang cemburu ini pakai sihir buat ngubah anak tirinya jadi anak sapi, dan selir suaminya jadi sapi. Terus, kebenaran ini diungkap sama anak gembala yang ternyata jago sihir juga. Nah, akhirnya, kutukannya dibalik. Si anak balik jadi manusia, dan si istri jahat diubah jadi rusa. Coba deh perhatiin polanya di sini. Selalu dimulai dari pengkhianatan orang terdekat. Terus, kebenaran diungkap sama sosok perempuan sakti. Dan diakhiri dengan keadilan magis. Hukumannya selalu diubah wujud jadi hewan. Ingetin pola ini ya, ini penting banget. Dan berhasil. Gila, ceritanya sekeren itu sampai si jin langsung takjub dan ngebebasin sepertiga utang nyawa si pedagang. Oke, satu cerita sepertiga nyawa aman. Sekarang tekanannya pindah ke orang tua yang kedua. Oke, sekarang giliran orang tua kedua. Pertanyaannya, bisa nggak dia nyaingin cerita yang pertama tadi? Ternyata dia juga ngangkat tema konflik keluarga. Tapi kali ini fokusnya ke salah satu dosa paling tua di dunia, keserakahan. Ceritanya tentang 2 kakak yang super serakah. Setelah ditolong adiknya, mereka malah ngelempar si adik sama istrinya ke laut buat ngambil hartanya. Tapi ternyata si istri ini adalah jin yang sakti. Dia nyelamatin suaminya, dan sebagai balasan, dia ngutuk kedua kakak iparnya itu jadi 2 anjing hitam selama 10 tahun. Nah, kalian lihat lagi polanya kan? Pengkhianatan keluarga, terus muncul kekuatan supranatural yang nggak disangka-sangka, dan diakhiri dengan hukuman perubahan wujud. Ini jelas bukan kebetulan. Dan yap, bisa ditebak, si jin terkesan lagi. 2/3 nyawa si pedagang sekarang udah aman. Tapi, ini belum selesai. Masih ada sepertiga lagi. Semuanya bergantung sama cerita terakhir, kira-kira orang tua ketiga ini bisa ngasih penutup yang keren juga nggak ya? Oke, inilah dia, momen penentuan. Cerita ketiga, cerita terakhir yang bakal nentuin nasib hidup atau mati si pedagang. Dan tema yang diangkat kali ini adalah pengkhianatan yang paling personal, perselingkuhan. Jadi seorang suami pulang setelah setahun melaut, dia nemuin istrinya selingkuh. Parahnya lagi si istri pakai sihir buat ngubah suaminya jadi anjing.
Tapi untungnya ada anak tukang daging yang ternyata juga penyihir hebat ngenalin sihir itu dan nawarin bantuan. Akhirnya, si suami dibalikin ke wujud aslinya dan dia dikasih air ajaib buat ngubah istrinya yang gak setia itu jadi seekor bagal. Tuh kan, untuk ketiga kalinya kita lihat formula yang sama persis. Pengkhianatan, perempuan sakti sebagai penyelamat, dan hukuman jadi hewan. Ini benar-benar bukan kebetulan lagi, ini desain cerita yang super cerdas. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat polanya. Pertama, semua penjahatnya itu orang terdekat. Istri, kakak, istri lagi. Semua pengkhianatan terjadi di lingkup rumah tangga. Kedua, penyelamatnya juga seringkali perempuan yang punya kekuatan sihir tersembunyi. Dan yang paling menarik, hukumannya tuh bukan kematian, tapi transformasi. Mereka diubah jadi hewan, yang seolah-olah jadi cerminan dari sifat jahat mereka. Ini namanya poetic justice, keadilan yang puitis banget. Dan dengan cerita ketiga itu, akhirnya utang nyawa si pedagang lunas total. Si Jin, yang udah benar-benar terpukau sama ketiga cerita tadi, akhirnya ngebebasin sepertiga sisa nyawa si pedagang. Misi berhasil. 1 nyawa berhasil ditukar dengan 3 cerita yang luar biasa. Jadi di sini intinya, kekuatan dari 3 cerita yang dirangkai dengan sangat baik ternyata bisa mengalahkan vonis kematian. Ini bukti nyata. Kalau cerita yang bagus itu bukan cuma sekedar hiburan loh, cerita bisa jadi penyelamat hidup. Eits, tapi tunggu dulu, jangan lupa sama cerita utamanya. Tadi kan kita udah nyelam jauh ke dalam cerita di dalam cerita. Nah, sekarang waktunya kita kembali ke permukaan. Kembali ke Ratu Syahrazad dan nasibnya yang masih di ujung tanduk. Nah, disinilah letak kecerdasan Syahrazad yang paling utama. Dia itu nggak cuma asal cerita loh, dia sengaja milih cerita yang jadi cerminan dari situasinya sendiri. Coba lihat, si pedagang diselamatin sama 3 cerita kan? Nah, Syahrazad pakai cerita tentang pedagang itu buat nyelamatin dirinya sendiri, setidaknya untuk 1 malam lagi. Seolah-olah dia lagi ngasih pesan ke raja. Lihat kan, sebuah cerita itu bisa sama berharganya dengan nyawa. Dan inilah hasilnya. Pas fajar menyingsing dan Syahrazad sengaja ngegantungin ceritanya, si raja bergumam ke dirinya sendiri. Oke, aku nggak akan bunuh dia sebelum aku dengar sisa ceritanya. Boom, strateginya berhasil. Rasa penasaran akhirnya menang lawan kekejaman, Syahrazad berhasil membeli 1 hari lagi untuk hidup. Dan dari sinilah legenda 1001 malam itu dimulai. Ini akhirnya membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Tapi sekarang kita punya sudut pandang yang lebih dalam. Kisah-kisah Syahrazad itu ternyata nggak cuma nunda kematian, tapi pada akhirnya bisa mengubah hati seorang raja yang kejam. Jadi, aku tinggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah cerita itu punya kekuatan sehebat itu? Kekuatan buat nunda eksekusi, buat meluluhkan hati yang paling keras sekalipun, dan bahkan mungkin buat mengubah dunia?